Mulai hari ini gue berhenti nontonin konten self-development atau baca buku self-development. Kasih gue 6 menit, gue kasih tahu alasannya. Kenapa sekarang gue berhenti baca buku atau konsumsi konten self-development? Alasannya karena gue menyadari hal yang sangat penting setelah gue kayak sekarang banyak berpikir tentang bagaimana cara dunia ini bekerja. Jadi dunia ini tidak bekerja seperti self-development. Buku-buku yang kalian baca, yang kalian akhirnya mendapatkan motivasi dan kayak, oke, gue bakal sukses besok setelah baca buku ini. Tenang, dulu umur belasan sampai 20-an awal, gue juga bacain self-development mulu. Kenapa? Karena gue kebelet kaya. Sama seperti kalian. Oke? Nah, gue nggak bilang buku motivasi ya. Kalau motivasi oke lah. Kadang gue juga nonton video motivasi biar kayak lagi mager-mageran karena hidup udah nyaman gitu. Jadi kayak, oh gas lagi gitu loh. Bukan berarti yang teknik ya, technical. Misalnya kayak, contohnya kayak buku tentang neuroscience, tentang psikologi. Yang maksud gue adalah buku-buku self-development yang tidak ngasih real technical. Jadi setelah gue sadarin, hidup kita itu seperti main kartu. Seperti main game kartu. Artinya, di hidup kita itu diberikan kartu-kartu dari awal yang sifatnya tidak dalam kontrol kita. Kalau kalian pernah main capsah gitu, atau cangkul deh yang paling gampang, kalian kan dikasih kartu sesuai dengan yang ada di kotaknya ini kan. Terus akhirnya kalian buka kartunya. Terus habis itu kita nyangkul gitu, ngambilin kartunya, dibagi-bagiin. Nah, itu salah satu analogi kita hidup. Tugas kita adalah, kita harus tahu dulu nih, kartu kita apa aja. Siapa tahu lu dapetnya 2 hati gitu. Terus King Wajik gitu, dan lain-lain. King Wajik atau 2 hati ini merepresentasikan diri kita itu dimodalinnya apa. Itu masuknya banyak. Ada IQ, ada latar belakang keluarga, ada network orang tua ya, ada aset warisan, dan lain-lain. Banyak sekali. Lalu selanjutnya, kartu yang diberikan kepada lo, yang lo cangkul itu adalah faktor eksternal yang di luar kontrol lo, tapi itu bisa ngebantu lo untuk memenangkan permainan, atau malah bikin lo kalah dari permainan. Nah, ini adalah kondisi di luar diri kita. Contoh apa? Perubahan teknologi, kayak sekarang udah ada AI gitu. Kalau misalnya orang-orang yang tadinya jadi admin bisa digantiin sama AI, itu seperti kayak lu punya kartu udah tinggal dikit nih, pas dapetin kartu terakhirnya itu ternyata kartunya jelek banget gitu. Akhirnya lu bisa kalah dari permainan. Kayak gitu. Faktor eksternal, perubahan teknologi, lingkungan, tempat sekolah. Karena kan sekolah yang nentuin orang tua kan. Macam-macam kayak gitu. Permasalahan dari self-development adalah kita diajarin untuk kita bisa bermain di sini. Dan masalahnya, self-development itu menggeneralisasi orang-orang yang bermain di permainan sini. Padahal, permasalahannya dalam hidup, kartu kita ini kan lain-lain. Yang kita harus belajarin, selain self-development,